Baik, saya akan mulai presentasi pada hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Anis Cairing Tias dengan NIM 218000013 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aliyatul Latifah dengan NIM 218000050 dengan rekan saya Rahma Wayutriandayani dengan NIM 218000156. Untuk bahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Mbak Alia untuk menyampaikan bahasan yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terhadap pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab hingga dijadikan sebagai dasar negara. Bisa dilanjut, Pak. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah membangun nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu falsafah negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai mengatur penyelenggaraan pemerintah. Hal tersebut ditegaskan dalam keterangan MPR nomor tahun 1999. Dan yang ketiga ialah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Yang keempat, kepribadian bangsa Indonesia. Pada fungsi ini, Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Yang kelima, yaitu pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang keenam, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar negara yang tertulis. Kemudian pada 8 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah
PPTKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ke-8 yaitu fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia di mana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-9 yaitu fungsi Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau. Lanjut, Kak. Nggak, maaf. Akan dilanjut oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup Pancasila. Ruang lingkup Pancasila adalah segala sesuatu yang terkait dengan Pancasila, meliputi pengertian, isi, fungsi, serta prinsip dari Pancasila tersebut. Ciri dari Pancasila sendiri adalah perlindungan hak semua warga negara, yang isinya tertuang dalam UUD 45. Dan fungsinya sebagai penjamin terbentuknya negara Indonesia yang berdasar atas sila-sila Pancasila, serta memiliki prinsip yaitu perlindungan atas hak asasi manusia. Next. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yang menyebutkan bahwa paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoristis yang umum, merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Next. Silakan Mbak Anis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan IPTEK apabila kita melihat sila-sila Pancasila. Yang pertama, pengembangan ideologi. Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis, yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai dasar dalam ideologi Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjelaskan suatu tatanan kehidupan beragama, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya. Pengembangan politik, landasan kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, perlu menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntunan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal usaha pembangunan kehidupan politik, maka ada beberapa unsur yang perlu diperkembangkan dan ditingkatkan. Yang pertama, sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokrasi, dan terbuka.
Yang kedua, kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. Yang keempat, pemilihan umum yang berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan hanya akan berhasil kalau didukung oleh demokrasi sebagai budaya politik yang rasional objektif. Lalu selanjutnya, pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi dari seluruh Pancasila kalau Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usahanya yaitu dengan cara satu, menghormati martabat sebagai manusia. Yang kedua, diperlakukan secara manusiawi. Yang ketiga, mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya. Yang keempat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dan yang terakhir, merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Berikutnya, pengembangan ekonomi. Pengembangan dalam peningkatan suatu mutu sumber daya manusia terdiri beberapa kriteria kualitas SDM. Yang pertama, memiliki kemampuan dasar dan untuk berkembang, mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. Yang ketiga, memiliki etos profesional, bertanggung jawab atas pengembangan keahlian, kejujuran dalam melaksanakan tugas dan ketelitian. Yang keempat, tentang pembangunan HANKAM. Ketahanan nasional, pembangunan nasional tidak lepas dari ketahanan nasional atau yaitu perwujudan cita-cita bangsa dalam ketahanan nasional yang terjabar sebagai berikut. Satu, nilai fundamental yang menyangkut pribadi warga negara, yaitu pengembangan pribadi dalam mantra horizontal dan vertikal, pertumbuhan sosial ekonomi, keragaman, dan persamaan derajat. Yang kedua, nilai fundamental yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat, yaitu pemerataan kesejahteraan solidaritas masyarakat, kemandirian, partisipasi seluruh masyarakat. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat, yaitu keadilan sosial, keamanan atau stabilitas, dan keseimbangan lingkungan. Baik, terima kasih sudah mau menyimak pembahasan materi yang kami sampaikan. Baik, kelompok kami akan membuka sesi pertanyaan dan kami batasi 4 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan Mbak Nurul Musabikati, Mbak Ica. Apa yang ingin ditanyakan? Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, apakah sudah terimplementasi atau belum? Serta berikan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Mbak Fadila, silakan. Baik, terima kasih. Saya Fadila Nafistasya dengan NIM 218000135. Yang ingin saya tanyakan, kita ketahui bahwasannya dalam bermasyarakat terdapat organisasi Karang Taruna yang menaungi pemuda-pemudi. Lantas bagaimana menjalankan organisasi Karang Taruna tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Selanjutnya Mbak Zahira, monggo.
Baik, terima kasih. Saya Zahira Mazia Rahma dengan NIM 218000235. Saya ingin bertanya bagaimana cara bangsa Indonesia untuk menanggulangi penyusupan ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya, silakan Mbak Indah Karisma. Baik, saya Indah Harisma dengan NIM 218000129. Di sini saya akan bertanya. Jadi kan Pancasila merupakan ideologi bangsa yang digunakan sebagai dasar moral dan tujuan hidup. Nah, untuk melaksanakan juga kan perlu usaha yang dapat diamalkan untuk menjadi insan Pancasila. Jadi pertanyaannya, mengapa kita hanya perlu mengamalkan melalui pendidikan saja, bukankah pengamalan tersebut dilakukan banyak hal gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Indah. Terima kasih. Mohon maaf, tadi Mbak Nurul NIM-nya berapa ya? Tadi belum dicatat. Nurul Musabihati dengan NIM 218000148. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zahira. Yaitu pertanyaan bagaimana cara bangsa Indonesia untuk menanggulangi penyusupan ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yaitu dengan salah satu cara untuk menanggulangi penyusupan ideologi asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam ideologi bangsa Indonesia adalah lebih meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan sebagai warga negara, kita harus bersikap selektif dan waspada terhadap ideologi asing yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Gimana, Mbak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Musabihati. Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa apakah sudah terimplementasi atau belum? Berikan alasannya. Menurut saya, hingga saat ini belumlah terimplementasikan sepenuhnya. Karena seperti contohnya masih banyak ditemukan masyarakat yang intoleran terhadap ras, suku, dan yang sering terjadi yaitu agama. Dalam nilai keadilan masih bisa kita lihat bahwa masih banyak di daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang tidak ada perhatian khusus terhadap daerah tersebut. Dari sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa belum sepenuhnya terimplementasi. Bagaimana Mbak Ica? Dapat diterima? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fadila. Yang inti pertanyaannya itu bagaimana cara menjalankan Karang Taruna sesuai dengan nilai Pancasila. Apakah seperti itu?
Iya, Mbak. Benar. Baik, cara menjalankan Karang Taruna agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sebagai contoh kita bisa menerapkan sikap gotong royong yang sikap gotong royong itu juga termasuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama pada sila yang ketiga. Seperti itu. Dan ada banyak lagi tapi lebih menerapkan sikap saling bergotong royong itu. Apakah bisa diterima? Baik, Mbak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu yang terakhir, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indah. Yang intinya itu ya, mengapa kita hanya perlu mengamalkan Pancasila melalui pendidikan? Apakah seperti itu? Betul. Iya. Sebenarnya memang bahwa dalam pengamalan Pancasila itu berawal dari pendidikan. Mengapa? Karena di dalam pendidikan kita itu diajarkan dan dikenalkan terlebih dahulu nilai-nilai dari Pancasila itu untuk membentuk moral yang lebih baik. Namun selain dalam pendidikan, kita juga dapat mengamalkan Pancasila melalui kegiatan di luar pendidikan, seperti pada lingkungan keluarga, lingkungan di masyarakat, lingkungan bahkan sampai dengan lingkungan yang berbangsa dan bernegara. Jadi, pokok pengenalan nilai Pancasila itu berawal dari pendidikan. Kita dikenalkan dulu nilai-nilai Pancasila, lalu kita terapkan di lingkungan di luar pendidikan tersebut untuk mewujudkan tujuan mempertahankan Pancasila yang berarti kita juga mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Apakah Baik, terima dapat kasih diterima? Mbak Anis. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekeliruan dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih pada rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Saya tutup presentasi kelompok kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.